Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel video saya ya Mams. Kali ini saya akan berbagi informasi salah satu bahan makanan, yaitu tepung terigu. Jadi apa sih bedanya tepung terigu dengan protein rendah, sedang, dan tinggi? Kita suka bingung ya, karena memang di beberapa resep suka disebutkan seperti itu. Oke Mams, sebelumnya klik subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Oke Mams, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan berbagi informasi ya tentang tepung terigu. Apa sih tepung terigu yang dengan protein tinggi, ataupun sedang, ataupun rendah. Nah, kita bahas satu-satu ya Mams. Jadi untuk tepung terigu dengan protein tinggi adalah tepung terigu dengan kadar protein kira-kira dia 12-14%. Nah, kalau untuk protein yang sedang itu kadar proteinnya yaitu 10-11%. Kalau yang protein rendah itu kadarnya 8-9%. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Mams. Nah, apa sih perbedaan protein itu di penggunaannya? Nah, kita bahas satu-satu ya, Mams. Jadi, si tepung terigu ini kalau misalnya dia mempunyai protein tinggi, berarti dia mengandung gluten yang tinggi. Jadi gluten itu memang bagian dari protein itu sendiri ya Mams, yang membuat tepung itu lebih kenyal. Nah, gluten itu sebenarnya nggak cuma terkandung di tepung terigu, tapi biasanya di bahan-bahan sereal lainnya. Nah, kita sekarang bahas gluten di tepung terigu. Oke, jadi untuk tepung terigu ini yang protein tinggi ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan makanan yang memang butuh elastisitas tinggi ya Mams ya. Contohnya seperti roti, mie. Nah, itu sangat bagus dan cocok banget dengan menggunakan tepung terigu protein tinggi. Apa sih tepung protein tinggi itu contohnya? Nah, contohnya adalah tepung terigu merek Cakra Kembar ya Mams ya. Ini ya Mas, jadi saya udah bawain contohnya. Nah, ini sebenarnya nggak ada endorse ya, saya memang hanya sekedar berbagi informasi saja, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terus berikutnya untuk yang protein sedang, oh ya, saya sampaikan dulu ya, kalau yang protein tinggi ini tadi kelebihannya ataupun manfaatnya. Kalau kelemahannya, dia itu karena daya serap airnya tinggi, dia akan lebih mudah rusak dibandingkan yang lain. Jadi memang untuk disimpan itu tahannya tidak selama untuk tepung terigu yang kadar proteinnya lebih rendah. Nah, untuk berikutnya tepung terigu dengan kadar protein sedang. Nah, untuk terigu tersebut cocok untuk kue-kue yang tidak terlalu membutuhkan elastisitas tinggi ya. Contohnya seperti cakes, waffle, brownies, dan lain itu cocok banget untuk tepung terigu yang sedang. Dan salah satu sebutan dari tepung terigu dengan protein sedang itu adalah tepung serbaguna, karena memang dia bisa dipakai apapun ya. Jadi kalaupun misalnya bikin roti terus ternyata tepung protein tingginya nggak ada, itu yang protein sedang juga tetap bisa dipakai. Nah, salah satu contohnya adalah ini ya Mams, tepung terigu cap segitiga biru. Nah, ini ya. Jadi memang penggunaannya itu tergantung dari pemanfaatannya. Itu ya Mas untuk tepung terigu berprotein sedang. Nah, untuk tepung terigu berprotein rendah, nah itu biasanya digunakan untuk kue-kue kering, gorengan juga. Jadi mau bikin biskuit ataupun mungkin kuker-kuker ya kalau lebaran, nah itu bisa dengan tepung terigu dengan protein rendah. Nah, contohnya yang mana? Celeng, ini ya Mams, contohnya tepung kunci biru. Nah, cuma memang tepung kunci biru ini kadang agak susah juga ya nyarinya, nggak semua toko ada.
Nah, kalau misalnya yang terkendala seperti itu, Mams juga tetap bisa pakai yang tepung terigu sedang ya, Mams, untuk kue keringnya. Nah, cuman untuk tepung-tepung ini memang karena kandungan glutennya itu beberapa ada yang memang alergi ya, jadi alergi gluten untuk sebagian orang. Jadi sebagian tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gluten. Jadi biasanya dia memang tidak bisa mencerna gluten di dalam tubuhnya. Jadi dia juga akan alergi kalau misalnya makan makanan yang mengandung gluten. Jadi biasanya kalau orang-orang tersebut mengkonsumsi makanan, kalaupun bikin cakes biasanya ada tepung khusus ya yang no gluten, biasanya sekarang banyak muncul. Jadi kurang lebih itu Mams share dari saya tentang tepung terigu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan selamat berpraktek ya untuk bikin kue-kuenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.